Selamat malam semuanya ya. Hari ini adalah kelas ketiga kelas online Adobe Premiere Pro ya. Hari ini kita akan membahas apa aja tadi? Sampai lupa. Ya, standar audio bioskop kita menggunakan standarnya EBU R128 ya. EBU itu apa? European Broadcast Union ya. Jadi standar bioskop tapi juga bisa menjadi standar broadcast TV yang kita ikutin kayak gitu. Misalkan kalau standar bioskop sama standar TV bedanya cuma satu loop kok. Jadi kalau misalkan kita menggunakan EBU R128 itu kurang lebih sama bioskop kayak gitu ya. Apalagi bioskop Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas delivery DCP. Kemudian ketiga tuh mengenal jenis slot ya, seperti request kemarin. Yang udah hadir nih, yang sudah mengenal Adobe Audition ada siapa aja? Berapa orang? Yo. Saya belum kenal. Belum ya? Adobe Audition belum ya? Belum pakai sih. Oke. Kalau misalkan yang lain gimana? Ada yang sudah pakai Adobe Audition belum? Ini nggak mesti ada audition sih sebenarnya. Tapi nanti pernah pakai tapi nggak tahu caranya. Pernah pakai tapi nggak tahu caranya. Gimana? Terlalu kompleks kayaknya. Sebenarnya tuh lebih fokus aja sih. Maksudnya di si satu software tuh audio aja isinya. Jadi fiturnya lengkap sih. Kayak gitu. Oke. Kita langsung masuk ke Premiere lagi ya. Di Premiere Pro ya, kita ulangin lagi ya yang tadi ya. Dari Premiere Pro, ini ada lagu ya, lagu buat trailer ya. Dan di sini ada sound effect. Kalau kita solo, ada suara dem kayak gitu. Nah kalau misalkan kita mau masukin ini semua ke Adobe Audition gimana? Ada yang tahu nggak caranya? Yo, yang udah hadir, ada yang tahu caranya? Kalau kita langsung olah semuanya di Adobe Audition. Mode ekspor langsung atau gimana sih? Mode ekspor impor? Ya langsung diolah di Adobe Audition. Ini kan Adobe dari Audition. Premiere ini. Iya, dari Premiere langsung dipindah ke Adobe Audition gitu loh. Oke. Ini kan banyak klip nih. 1, 2, 3, 4 ya kan? 4 klip. Gimana caranya semua audio ini masuk ke Adobe Audition? Ada yang tahu nggak? Kalau biasanya kalau kita klik kanan, edit clip in Adobe Audition ini kan cuman klip yang dipilih aja. Nah, kalau misalkan kita masukin semuanya, gimana? Kan biasanya kalau kita ngedit film kan banyak sound effect-nya tuh, ya kan? Kadang berlayer-layer. Nah, itu kan biasanya kita lakukan di Adobe Audition karena multi-track juga dan efeknya banyak kayak gitu. Mixingnya lebih fleksibel dong daripada langsung di Premiere. Walaupun di Premiere bisa sih. Bukannya nggak bisa loh di Premiere. Ini kan ada workspace buat audio nih. Nih. Ini bisa juga kita mixing di sini. Kayak gitu. Tapi kalau langsung kita pindahin semua ke Adobe Audition gimana? Ada yang tahu nggak caranya? Kita masuk klik edit. Kemudian masuk ke edit in Adobe Audition. Pilih sequence ya. Jadi yang diekspor ke Audition itu sequence-nya, bukan klip. Satu sequence semua dimasukin ke Adobe Audition. Oke? Itu di override karena tadi udah bikin contoh pakai ini tadi. Oke, tak jelasin dulu ya. Ini semua klip audionya belum ada yang diatur volumenya. Belum ada yang dikasih efek sama sekali. Jadi kita langsung mixing di Adobe Audition. Nah, biasanya kalau kita bikin film, ya kan? Mungkin kalau ada yang pernah lihat BTS film gitu loh, itu kan banyak banget klipnya. Nah itu salah satunya bisa menggunakan Adobe Audition. Bisa juga pakai Pro Tools bisa. Kalau di sini tak contohnya Adobe Audition karena ngertinya ini ya. Nah di klip atas ini ada gambar video. Ini adalah preview video. Di sini munculnya, ya. Ini harus tadi tulisannya ceritanya ini trailer, sorry. Ini bisa diganti. Ini kan karena terkoneksi Adobe Dynamic Link. Kalau kita ganti, dia langsung keganti juga di Audition. Tadi ceritanya ini trailer gitu. Nah. Tuh langsung berubah kan ceritanya ini trailer. Nah kayak gitu. Jadi si Adobe Audition sama Adobe Premiere ini dia saling terkoneksi dan bekerja bareng. Gimana caranya supaya suara kita tuh masuk ke standar bioskop? Kayak tadi. Mungkin tadi yang sudah hadir duluan mungkin bisa bantu jawab gitu.
Ya, monggo. Jangan saya ke dosen gitu. Jangan saya ngedosen ya. Kan ini kan kelas online biar belajar bersama gitu loh. Yuk, saling sharing yuk. Kayak gimana tadi? Yuk, diulangin. Gimana caranya supaya standar? Assalamualaikum. Salam. Join lagi kan? Yo man, yo man. Iya. Kuy, tetap di bros kuy. Ya, udah 11 ya. Mantap. Yo man. Yo. Kayak tadi, gimana sih caranya supaya suara yang kita olah di Adobe Audition itu standar bioskop? Gimana, ada yang tahu nggak? Atau gini deh, apa sih bedanya input mikrofon sama output speaker? Bedanya apa? Input suara sama output suara itu bedanya di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau output buat keluar, Kak. Enggak, kalau input itu kan diukurnya dari minus 60 desibel. Kadang dari minus 73. Minus 60 desibel sampai dengan 0 desibel. 0 desibel kan paling tinggi biasanya kayak gini nih. 0 desibel paling tinggi. Jadi kalau misalkan di sini kita arm for record ya, misalkan ini contoh ya. Yo man. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kayak gitu. Dia kan suara itu ketika dia paling tinggi dia akan menuju ke 0. Sedangkan kalau speaker 0 desibel itu kan nggak ada suara, zero. Sama kayak alat yang dipakai buat ngetes knalpot itu loh. Alat pengukur itu loh, pengukur desibel meter itu loh. Kalau 0 desibel nggak ada suara. Kalau ember mungkin suaranya lebih dari 80 desibel. Kan begitu kan? Wow. Di luar street legal gitu kan. Berarti boleh ditilang. Ember. Ya, kalau ember kan gitu ya. Kan bedanya gitu, udah paham belum bedanya? Kalau dari input 0 desibel berarti mentok. Kalau dari speaker output ya, 0 desibel berarti nggak ada suara. Oke? Ini nggak di stream. Streamin di YouTube. Nggak di stream bro, soalnya kan bandwidth terkutuk. Oke. Ini bandwidthnya parah di sini. Boro-boro ini aja bisa patah-patah loh. Kayak gitu, apalagi tambah streaming. Gila. Ya, ini aja dulu ya. Apa sih tadi jadi lupa, ya kan? Bioskop. Bioskop itu kan punya standar volume. Ya kan? Karena nggak mungkin kita setiap penonton kita kasih remote buat buat gede-kecilin volume. Kan nggak mungkin, nggak bisa dong. Bioskop kan punya standar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngikutin standar bioskop? Suaranya gimana? Lupa, Bang. Lupa, baru tadi ya kan? Ya udah, ya. Kita masuk ke track effect, kita masuk ke track master ya. Track master, di track master kita masukin efek special, kemudian loudness radar ya, loudness radar. Ini perceive loudness ya. Seberapa kerasnya suara itu diukur menggunakan LKFS ataupun LUFS ya. Perceive loudness-nya seberapa sih? Kalau terlalu kencang kan juga bisa berbahaya buat pendengaran, apalagi speaker bioskop itu banyak. Kayak gitu. Jadi kita harus ikutin standarnya. Nah, standarnya gimana? Kita bisa pakai preset cinema di sini. Kalau preset cinema, target loudness-nya di minus 24. Oke. Kalau kita masuk ke pakai EBU, European Broadcast Union, itu dia pakai minus 23 ya. Itu beda. Misalkan kita buat bioskop nih, kita pakai cinema aja nih. Oke, boleh ya. Kita solo satu-satu ya. Pokoknya semua yang melebihi garis ini berarti nanti di setel di bioskop itu kencang banget suaranya, melebihi garis ini loh ya. Kita cek misalkan suara yang ini nih. Di sini ini kencang banget pengennya. Tapi jangan sampai nyentuh tapi ya. Kalau sampai nyentuh kayak gini, ini nggak boleh nih. Pecah nanti suaranya kalau terlalu sampai nyentuh. Berarti ini harus diturunin. Oke. Oke, turun lagi. Ya, di sekitar minus 8. Itu paling tinggi. Dan minus 8 itu adalah standar paling tingginya Dolby. Ya. Dolby Atmos. Oke. Berarti yang ini juga. Audio 2 kita. Ini kita belajar mixing sedikit-sedikit ya. Tapi ini nggak detail ya. Dan ini rada cepat. Jadi nggak rapi juga. Oke, kurangin sedikit. Habis itu suara ketawa. Ini pengennya di minus 8. Kurangin lagi, masih kegedean.
kegedean. Jangan sampai nyentuh atas ya kalau kita mixing. Oke, seperti itu. Itu tinggal di save. Oke. Kemudian kita mix down ya dari master. Ini misalkan kita mau mastering sedikit lagi nggak ada masalah. Misalkan kita menggunakan plugin mastering. Misalkan subtle clarity. Oke. Oke. Langsung di export aja. Export, kemudian masuk ke multitrack mix down, entire session. Jadi semuanya langsung dijadiin satu file audio. Kasih nama trailer 1. Oke. Pakai WAV aja. Oke. Ini tinggal di mute aja. Yang di Premiere. Kemudian yang tadi kita ekspor dari trailer mix down. Oke. Dari Adobe Audition kita masukin sini. Jadi dia udah nyatu. Oke. Oke, sekarang tinggal kita ekspor. Nah, kalau kita ekspor untuk format bioskop, ada yang tahu nggak? Ekspornya gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau untuk ngekspor ke bioskop itu pakai format apa? Format 4K. Itu resolusi. Format. Kita kan udah bahas waktu itu format. Format tuh apa? Kodek tuh apa? Kan beda tuh. Ayo. Kalau kita mau ekspor ke bioskop. Beda ya Bang ya? Ya, kalau kita mau ekspor ke bioskop, formatnya apa? Ini format audio atau format video? Yang udah jadi. Ini kita ngekspor nih, kita ngekspor. Formatnya apa kalau ke bioskop? Ada yang tahu? Yang pasti bukan H264 ya? Iya, bisa sebenarnya. H264 juga bisa. H264 bisa loh. Nah, biasanya kalau yang nanti buat mastering buat player proyektor, ya itu pakai DCP formatnya. Raptor DCP. Nah. Kalau di Adobe Premiere dibuka di format, masuk ke Raptor DCP. Oke. Kemudian kita pilih di sini flat 25 atau flat 24 nih. Misalkan kita pakai 24 ya. 24 fps. Kenapa pakai 24 fps? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa bioskop itu rata-rata pakai 24 fps? Iya. Standar Cinema Kak. Bukan masa standar sinema ya Standar sebenarnya. Cinema bukan. Itu karena Enggak, beberapa proyektor itu masih pakai interoperable. Mau nanya itu yang 24 fps untuk sinematik ya? Iya, untuk sinema, untuk film. Standar Wajib kagak sinema. sih yang video yang 24 fps? Yes, tergantung. Kalau di bioskop pun sebenarnya tidak harus 24 fps loh. Pakai 48 pun bisa. Nanti kita pakai formatnya kayak SMPTE. Avatar itu 48 Bang ya? Iya, itu kalau di bioskop namanya HFR, high frame rate. Oh iya. Si player di bioskop tuh cuman support 2 itu biasanya. Kalau yang masih interrupt dia cuman support 24. SMPTE dia support 24, 48 sama 25. 25 50 kalau nggak salah juga. Nanti itu kita bahas nanti pas bikin DCP ya. Ini juga bisa bikin DCP itu bisa di Premiere Pro juga bisa. Oke. Nah, kalau H264 ya di MedSource aja. Di MedSource. Iya. Di MedSource ya. Jadi sama source-nya. Kemudian encodingnya kita ganti ke CBR ya. Ini misalkan 2K nih. 2K berarti kita taruh di 20. Ya, misalkan contoh ya, contoh. 30 juga nggak apa-apa. Misalkan ini 20 contoh ya. Kita ekspor, kasih nama ini trailer. Oke. Export. Kemarin kan kita sudah bahas DaVinci sedikit ya. Kalau di Premiere Pro kan kita bisa pakai Raptor DCP itu. Kalau di DaVinci ada yang tahu nggak pakainya apa? Atau di sini ada yang sudah pakai DaVinci belum? Di sini. Mungkin sudah ada yang sudah familiar dengan DaVinci? Kemarin tutornya. Oh ya, siap. Oke. Oh, kok servernya DaVinci yang tak buka, sorry. Kalau di Resolve gimana? Bikin DCP. Kalau kita delivery-nya buat bioskop di Resolve gimana? Ada yang tahu nggak? Kan dua software ini bisa buat edit layar lebar juga gitu loh. Premiere bisa, DaVinci bisa gitu. Gak ada yang aktif ya dia.
Gak tahu bang. Gimana sih? Nah, nggak apa-apa, saling yang penting ngobrol gitu loh. Yang penting ngobrol dua arah. Ya kan, kalau nyimak doang mah nonton record aja gitu. Ya, kita sama standar bioskop Indonesia ya. Kita pakai 2K di sini. 2048 858. 2048 858. Oke, ini loh ya. Oke. Ini layar lebar loh ya. Ini emang lebar ya, bukan black bar loh. Ini loh, manjang nih manjang. Oke, kita masuk ke delivery ya. Nggak ada istilahnya mau bikin film bioskop pakai blackbar.png. Ya, jadi memang videonya tuh lebar. Videonya memang lebar ya. Bang, wajib Gimana? kagak sih di bioskop pakai black bar? Ya kan tadi baru dibahas. Ini kan videonya memang panjang. Nih loh. Bukan Blackbar Tuh. PNG ya. Iya tuh. Bang, kan Lah tuh ada videonya beberapa panjang film nih. yang bang, Ya, kan ada beberapa film yang aspek rasionya itu berubah-ubah setiap scene-nya. iya. Itu jadinya kan jadinya ada black bar-nya itu gimana bang? Jadi kalau misal itu kan nanti kita harus tentuin dulu di DCP. DCP. Contoh ya, Grand Budapest Hotel ya kan. Kita tentuin dulu di 16:9. Di DCP-nya 16:9. Nah, pas ngeditnya gimana? Pas ngeditnya itu yang berbeda aspek rasio itu beda sequence. Ngerti gak? Contoh. Terus nanti finalnya ditaruh yang di 16:9 gitu. Betul. Jadi yang 16:9 tuh base ya. Jadi Base-nya. ada kita bikin jadi sequence yang 235 Blackbar-nya banding 1. alami bang ya. Ya memang alami, gak pakai Blackbar-nya blackbar.png. Gak pakai Blackbar PNG. Ajaib. Iya kayak begitu ya. Gak tahu siapa sih yang memulai tren itu pakai blackbar.png. Sumpah deh. Yang penting bukan saya. Iya, yang penting bukan saya juga. Bang, Yang penting gimana bukan saya juga caranya? lah. Gimana? Gimana caranya black bar? Ngapain blackbar? Ya udah ini ya, lanjut lagi ya. DaVinci Resolve. Oke, lanjut. Ya, DaVinci Resolve. Kalau di DaVinci Resolve buat ekspor ke bioskop, kita pilih DCP. Oke, ini kan ada dua nih, ada Kakadu sama isi DCP. Nah, gimana cara makainya? Beli dulu DaVinci Studio. Iya. Ini DaVinci Resolve-nya gratis, tapi kan tidak, yang versi gratis itu kan nggak lengkap gitu loh. Kalau di Premiere Pro itu kita dikasih DCP namanya Raptor DCP. Nih, Raptor DCP. Cuman ini trial ya. Jadi dia cuman ngasihnya 2K. Kalau kita beli subscription-nya, dia nanti ngasih yang 4K kayak gitu. Oke. Tapi setelah bayar subscription. Nah, sekarang kalau misalkan pengennya gretongan nih, ya kan? Bikin film bioskop tapi softwarenya gretongan pakai DaVinci Resolve kayak gitu. Kemudian nanti diekspornya ke H264 kayak gitu. Terus gimana caranya supaya jadi digital cinema package dengan budget minimal tersebut supaya bisa tampil di bioskop nih? Gimana caranya? Ada yang tahu gak? Belum ada ya? Gimana? Yang writer DCP itu mulai dari Premiere berapa ya? Raptor DCP itu sudah ada dari 2015 kalau nggak salah. Raptor DCP. Berarti sisi Seriska ya. Ya. Jadi apa sih bedanya yang bayar sama yang gratis selain 2K sama 4K? Di ini juga nih ada. Ini udah tak coba DCP di DaVinci Resolve. Cuman begitu diekspor ada watermarknya. Kalau di Premiere nggak ada, nggak ada watermark. Tapi cuman dia maksimal 2K ya. Tetapi si versi trialnya ini cukup buat layar Indonesia karena rata-rata di Indonesia proyektor itu masih 2K kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ya kecuali mau nayanginnya di IMAX ya, beda cerita. Kalau Kalau FX1 IMAX itu masih. berapa resolusinya bang? IMAX itu di Indonesia kurang tahu ya. Kalau di Indonesia sendiri sih kurang tahu. Taunya karena pernah ngerjain buat XX1. XX1 pakainya 2K dan ini nggak ada watermark. Nggak ada pembatasan, tinggal pakai aja. Ini Raptor DCP. Bawaannya Premiere. Nah, kalau misalkan pengen yang gratis
Tapi bagus, ini bisa pakai ini ya, DCP-O-Matic. Oke. Nih, DCP-O-Matic. Ini free dan open source. Ini yang sudah versi 2 ya. Nggak ditampilin ya, ini filmnya ya, BTW ya. Belum diizinin soalnya buat di screen. Kita klik bagian filmnya. Type-nya, karena filmnya bukan stereoskop, 2 dimensi ya. Kemudian, outline konten, ini dicentang. Jadi kelihatan nih, konten kita tuh kayak gimana nih. Kalau kontennya segini, berarti segini kelihatannya ntar di bioskop. Ya gitu ya. Kemudian color conversionnya buat bioskop Indonesia tuh masih pakai RX7 Online ya. Makanya dari kemarin pas bahas color correction sama color grading itu bahasnya RX7 Online, RX7 Online, RX7 Online. Kayak gitu. Karena untuk Indonesia sendiri masih jarang ya pakai DCI P3. Jadi kita masukin color conversionnya ke RX7 Online. Kemudian audio ya. Kita klik audionya left, right, oke. Ya, karena ini nggak surround ya. Ngeditnya ini kemarin nggak surround. Cuman stereo aja. Kemudian masuk ke tab DCP. Oke. Nah, ketika kita masukin film ya, file ke bioskop, itu harus ditentuin dulu konten tabnya apa. Jenisnya tuh apa sih? Ya. Karena beberapa bioskop itu strict banget masalah ini. Kalau misalkan itu short movie ya ditulis short movie. Kalau misalkan itu advertisement harus ditulis advertisement. Kan kadang di bioskop tuh kadang kita sering lihat iklan Coca-Cola segala macam ya kan. Itu juga formatnya DCP tentu saja karena ditampilin di proyektor bioskop. Nah, tapi itu nanti masukinnya ke advertisement ya gitu. Jadi nanti akan di-short sama pihak bioskop nanti. Misalkan ini ya, kalau misalkan film panjang ya feature film dong. Ya, ini misalkan contohnya ini trailer kayak gitu ya. Sorry. Yang ini tuh short movie, sorry. Yang ini, yang tadi trailer malah nggak masuk karena cuma 10 detik doang ya. Nggak kebaca dia. Kayak misalkan ini, nama, habis itu kayak gini. Ini tinggal diikutin aja gitu loh. 2K ya kan, tanggal, terus namanya, konten type-nya apa, itu ditulis gitu loh. Misalkan short, kalau misalkan feature nanti berubah jadi feature depannya. Kalau misalkan advertisement jadi ADV depannya kayak gitu. Dinamain Biar sendiri lebih aja. Dinamain sendiri aja content type. Kalau di DaVinci otomatis seperti ini. Tapi bayar. Ya, Bayar, beli yang studio dulu gitu. Ya. Kalau yang gratisan ini nih, solusinya gratis, ya. Short movie. Oke. Nah, ketika kita ngirim DCP, kalau dulu kan biasanya ngirim DCP itu kita pakai hard disk nih. Nah, supaya misalkan film kita nggak bocor keluar, itu gimana? Ya di-encrypt dong. Bisa di-password kok DCP itu. Tinggal di-encrypt aja. Kalau real itu kan ini loh. Ya, gulungan kayak. Iya, gulungan. Ya Allah. Kambing Gituan, gulung. ya, real. Nah, kalau misalkan mau di-split realnya, itu tinggal split by video content. Nah, biasanya itu kita cukup pakai yang single reel aja kalau misalkan nggak terlalu panjang-panjang amat sih, kayak gitu, oke. Nah, kemudian standarnya apa? Seperti data bahasa di interoperable, ya. Interoperable itu cuman 24 fps dan itu untuk proyektor jadul, kayak gitu. Nah, kalau SMPTE itu bisa buat high frame rate. 48 fps bisa ya, dan itu juga bisa menggunakan 25 fps kayak gitu. Karena ntar akan ngaruh ya sama negara gitu. Kalau negara yang pakai 25 sama 24 kan beda tuh. Beda power outlet gitu loh. Ya, kemudian kontainernya misalkan ini PCI scope ya, jadi langsung layar lebar kayak gitu. Atau misalkan mau di konten pakai flat itu juga bisa ya. Tapi misalkan kalau gue pribadi sih langsung pakai scope ya. Jadi CinemaScope gitu loh, panjang. Ya. Gak pakai black bar. Ya. Oke. Kemudian masuk ke audio. Audionya kita setting juga sesuai dengan file yang kita masukin tadi ya. Misalkan stereo ya stereo kayak gitu. Surround ya surround kayak gitu. Masukin audio kayak tadi kan kita sudah cek di radar tuh. Ya, di sini juga misalkan kalau belum kita cek di loudness radar untuk standar bioskop, ini kita bisa cek juga di sini di DCP Automatic ya. Nanti di analyze dulu, nanti muncul di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ternyata masteringnya masih kelebihan ya nanti bisa diturunin kayak gitu. Sesuai dengan standar di mana bioskop yang kita tampilin filmnya kayak gitu ya. Kalau udah selesai, masuk ke Jobs, Make DCP. Kayak gitu aja. Tinggal dinamain aja. Oke?
Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira apa memakan udah waktu kejauhan? berapa menit buat ngekspor kak? Gimana? Pengen lihat Kalau buat hasilnya. ngekspor ke DCP kira-kira butuh berapa lama ya? Tergantung hardware. Jawaban yang paling tepat mungkin. Tergantung hardware. Dan filenya itu filenya Gede banget. berapa sih? Gede banget. Gede banget. Gede banget. Tapi Misalkan bitrate-nya filmnya tuh sampai cuma 500 Mbps ya? tergantung mau di kalau misalkan kita pakai JPEG 2000 nih. JPEG 2000 ya tentu saja dong ya, JPEG 2000. Misalkan ini kan 150 Mbps nih. Terlalu gede dong kalau misalkan buat Indonesia, kita cukup pakai 100 saja. Kayak gitu. 100 Mbps aja. Untuk proyektor Indonesia lah ya. Habis itu tinggal di Mac DCP aja. Habis itu. Oke. Ngaruhnya kemana sih bang? Gimana? Bingung DCP-nya. Ngaruhnya ya sama bitrate dong. Kan ini kan kodeknya JPEG 2000 nih. Apakah nanti jadi gambarnya patah-patah? Atau Bukan patah-patah, buram jadinya. Mungkin Apa detailnya detailnya kurang? Detailnya kurang yang jelas. Karena kan bitrate itu kan jumlah data per second. Per 1 detik itu berapa sih data yang di stream? Itu kan ngaruh sama detail dari video. Kalau Ibaratnya di kayak Indonesia pakai yang begitu ya? iya, 100 aja cukup kalau di Indonesia. 100 Mbps cukup. Kalau mau 150 juga nggak apa-apa, cuman filenya gede banget. Habis itu tinggal di Mac Kira-kira nih DCP. kak, buat short movie 30 menit ya, kalau Ah. DCI di 2K, kira-kira jumlahnya berapa tera ya? Kayak gini aja, ini kan enggak sampai tera sih. Ini kan tadi film ini 1,5 giga. 1,5 giga itu ke DCP, itu pokoknya sekitar 7,5 giga lah jadinya. Dari 1,5 giga jadi 7,5 giga. Yang jelas file DCP gede. Dan kalau misalkan kita nge-play di apa DCP di Windows atau Mac itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa untuk ngecek DCP kita berubah warna nggak setelah diubah. Kan karena itu ada ini dikonversi warnanya ke mana si DCP-nya. Kan di sini ada nih. Kalau Jadi conversionnya ke Rec Rec 709 ya. Kalau untuk beberapa tempat itu bisa support juga sampai DCI P3. Tapi karena rata-rata ya, yang biar nggak berubah warna juga, rata-rata di mana-mana tuh pakainya 709 standar. Jadi ketika kita masukin ke DCP juga nggak berubah sih. Nah, buat ngecek kan pasti kita harus play dulu dong. Playnya tuh bisa pakai VLC. Oh. Pakai VLC bisa, tapi VLC itu memang bukan software yang diperuntukkan buat baca DCP. Jadi biasanya dia akan patah-patah. Terus kalau misalkan bacanya dari mana ya nih? Dia punya player sendiri kok, DCP-O-Matic player. Ya gitu, tinggal dimasukin aja Itu foldernya software tadi gratisan, tapi punya fitur banyak ya. dan lengkap dan gratis.